Video pembelajaran tema 5, subtema 1, kelas 5, SDN 1, Tatura Palu. Created by Mem Sapna, Mem Vindi, and Mem Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Jumpa lagi di video pembelajaran kelas 5. Kali ini bersama Ibu Indah, Ibu Sapna, dan Ibu Vindi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1. Selamat menyaksikan. Muatan materi yang pertama, kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Habitat adalah tempat individu tinggal. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu tempat. Komponen ekosistem terbagi atas dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik atau bagian yang hidup dalam ekosistem, contohnya adalah tumbuhan, ada hewan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Contoh bagian abiotik atau bagian yang tak hidup, udara, matahari, batu, dan juga tanah. Nah, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air, contohnya air tawar dan air asin, dan ekosistem darat, contohnya hutan, padang rumput, padang pasir, dan lain-lain. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh ekosistem buatan adalah sawah dan bendungan. Di dalam ekosistem, sangat banyak makhluk hidup yang tinggal dalamnya, contohnya hewan-hewan. Nah, hewan-hewan ini jika berdasarkan jenis makanannya terbagi atas 3. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekarang kita bahas satu-satu. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah hewan pemakan daun-daun, ada sapi, kuda, kerbau, gajah, dan kambing. Contoh yang kedua, kelompok pemakan biji-bijian. Contoh kelompok ini adalah burung merpati, perkutut, dan parkit. Kelompok yang ketiga adalah pemakan buah-buahan, contohnya kelelawar dan burung beo. Hewan karnivora atau disebut dengan hewan pemakan daging memiliki ciri-ciri. Pertama, punya gigi taring yang kuat dan berfungsi untuk mengoyak daging. Juga memiliki bisa atau racun, contohnya beberapa kelompok ular. Biasanya mereka memiliki indera penglihatan dan penciuman serta pendengaran yang sangat baik. Contohnya ada anjing, macan, serigala, dan kucing. Jenis hewan yang ketiga, omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan atau juga disebut hewan pemakan segalanya. Ciri-cirinya, hewan ini memiliki gigi geraham untuk mengunyah makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, gigi seri untuk memotong makanan, contohnya monyet, tikus, babi, dan musang. Nah, di dalam ekosistem juga ternyata hewan hidup memiliki daur hidup. Ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhan. Metamorfosis terbagi atas 2, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini memiliki ciri-ciri. 1. Saat metas, hewan sudah mirip induknya, tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Urutan metamorfosisnya sederhana, dari telur, hewan muda, dan menjadi hewan dewasa. Contohnya jangkrik, belalang, capung, dan kecoa. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis.
Hewan yang tidak mengalami metamorfosis pada tahap perkembangannya disebut juga tidak mengalami perubahan apa-apa. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis biasanya adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau mamalia. Contohnya sapi. Sekarang kita akan belajar menemukan ide pokok dan informasi penting pada suatu teks non-fiksi. Sebelumnya kita akan belajar membuat ringkasan informasi penting dalam bacaan. Beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memahami dengan baik bacaan yang akan diringkas, mencatat gagasan utama, merangkai gagasan utama dengan kalimat sendiri. Membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks. Kata tanya yang dapat kita gunakan untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan dikenal dengan istilah 5W1H. What, who, why, when, where, how. Nah, what atau apa untuk menanyakan benda, who atau siapa untuk menanyakan tokoh atau orang, why untuk menanyakan sebab, when untuk menanyakan waktu, where untuk menanyakan tempat, dan how untuk menanyakan hal, cara, dan sebagainya. Membuat tulisan non-fiksi. Tulisan non-fiksi adalah tulisan yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Sumber ide non-fiksi adalah pengalaman, pengamatan, serta penelitian yang diproses sedemikian rupa. Langkah-langkah membuat tulisan non-fiksi: menentukan tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun kerangka tulisan, dan terakhir, menyusun paragraf. Sekarang, Ibu Guru mengajak anak-anak sekalian mengamati letak geografis dan luas wilayah Indonesia melalui peta. Ternyata, Indonesia memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.922.570 km persegi dan luas perairan sebesar 3.257.483 km persegi. Sehingga, Indonesia disebut negara maritim. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Letak astronomi Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas negara Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Batas sebelah utara wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Hindia. Di sebelah timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang kalian perhatikan peta ini. Di Indonesia ada beberapa pulau besar. Yang pertama, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Jadi ada 5 pulau besar. Selain pulau besar itu, ada juga pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Contohnya Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, tadi kita sudah lihat peta ya. Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dengan menggunakan skala tertentu pada bidang datar. Berikut komponen-komponen yang terdapat dalam peta. Judul peta, simbol peta, legenda peta, orientasi atau arah mata angin, garis astronomi, skala, warna, dan inset. Nah, muatan materi selanjutnya PKN. Kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah suatu hal yang sangat penting yang mampu membakar semangat para pemuda dan pemudi Indonesia.
Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali. Kongres yang pertama dilaksanakan di Jakarta tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuannya menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda. Kemudian dilaksanakan kongres yang kedua di Jakarta lagi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh utusan-utusan dari berbagai organisasi kepemudaan seluruh Indonesia. Tujuan Sumpah Pemuda melahirkan cita-cita Perkumpulan Pemuda Indonesia, membicarakan masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat perasaan kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Bentuk-bentuk partisipasi kita dalam menjaga keutuhan NKRI di lingkungan keluarga. Melaksanakan kegiatan sehari-hari secara tertib dan teratur, senantiasa rajin belajar di rumah, ikut menjaga harta benda keluarga, patuh dan taat terhadap tata krama keluarga, di lingkungan sekolah, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah, menggalang kerjasama antar teman tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan golongan, hidup rukun sebagai warga sekolah, dan tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Di lingkungan masyarakat, kita dapat ikut kerja bakti di lingkungan sesuai dengan kemampuan kita, melaksanakan kegiatan ronda malam bagi warga yang sudah dewasa, membuang sampah pada tempatnya, dan hidup rukun sebagai tetangga. Demikian materi hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.